Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Ikhlas Channel. Topik kita kali ini tentang urban legend hantu Mariati Gunung Sari Balikpapan. Pada tahun 1970-1980, kisah hantu Mariati ini sangat menggegerkan kawasan tersebut. Jadi pada saat itu tidak ada seorang pun yang berani keluar pada malam hari. Nah, bagaimana sih kisah sebenarnya hantu Mariati ini yang begitu melegenda, bahkan sampai sekarang masih turun-temurun diceritakan? Oke, kita mulai saja. Bermula pada tahun 1940. Jadi pada saat itu ada seorang wanita yang bernama Mariati. Jadi perawakan Mariati ini ada sosok wanita yang cantik, yang menarik, yang membuat setiap mata lelaki terpesona oleh kecantikannya. Tapi kecantikan fisik Mariati ini tidak diimbangi dengan kepribadiannya. Jadi pribadinya tidak mencerminkan pribadi yang baik. Karena Mariati ini suka menggoda laki-laki baik yang bujangan maupun yang sudah beristri atau berumah tangga, sehingga wanita dan ibu-ibu di sekitar itu tidak menyukai Mariati, atau kata kasarnya Mariati ini dibenci, tidak disenangi di kawasan tersebut oleh para wanita. Jadi seiring berjalannya waktu, Mariati ini sadar kalau kecantikan itu tidak akan abadi karena faktor usia tidak bisa dibohongi. Jadi Mariati akhirnya mengambil atau memikirkan cara bagaimana agar kecantikan ini tetap abadi, agar dia tetap disukai oleh laki-laki di era situ. Akhirnya Mariati memasang beberapa benda gaib di sebagian tubuhnya. Jadi benda itu berupa susuk gaib. Dan dengan benda itu kecantikan Mariati bisa bertahan. Setelah proses pemasangan itu, benar kejadiannya, kecantikan Mariati bukan cuma bertahan, malah daya pemikatnya bertambah, aura kecantikannya bertambah. Jadi semakin banyak laki-laki yang terpikat, yang tergoda. Jadi semakin banyak wanita di sekitar situ, ibu-ibu yang makin tidak senang dengan Mariati karena rumah tangga mereka tuh hancur oleh Mariati. Tahun berlalu, akhirnya biar bagaimanapun kondisi tubuh manusia tidak akan bisa bertahan, karena manusia itu seiring waktu akan semakin tua dan semakin tua. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kondisi Mariati tidak seperti waktu muda. Mariati jatuh sakit, dan sakitnya ini cukup parah, dan Mariati pun akhirnya dirawat di rumah sakit. Ketika itu dokter memvonis Mariati menderita kanker serviks. Akhirnya dokter mengetahui bahwa di bagian tubuh Mariati bersemayam beberapa susuk. Jadi diputuskanlah untuk melakukan operasi. Operasi berjalan, dokter sebagian berhasil mengeluarkan susuk di sebagian tubuh Mariati. Tapi cuma sebagian, tidak semuanya teman-teman. Jadi susuk yang dikeluarkan itu bagian kepala sampai pinggul Mariati. Sisa dari pinggul ke bawah tidak bisa dikeluarkan. Dengan kata lain, operasi gagal. Dengan dikeluarkannya sebagian susuk dari tubuh Mariati, kondisi Mariati pun berubah total. Jadi pada saat itu wujud asli yang sebenarnya nampak di bagian tubuh Mariati. Jadi mukanya seperti umur 60 tahun dengan kulit-kulitnya udah mengkerut semua, kecantikannya hilang semua teman-teman. Kondisi Mariati pun semakin parah dan semakin parah. Di tengah kondisinya yang semakin parah, akhirnya Mariati menyadari dan dia ingin meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, yang rumah tangganya pernah dihancurkan oleh Mariati. Tapi tidak ada seorang pun pada saat itu yang menjenguk Mariati. Kondisinya semakin parah, sementara susuk dari pinggul ke bawah tidak bisa dikeluarkan teman-teman. Pada saat itu ada seorang tokoh ulama yang datang, atau kita bisa sebut dengan Pak Ustadz, yang datang, yang coba mengobati Mariati, yang coba mengeluarkan susuk yang masih tertanam di tubuh Mariati. Alhamdulillah Pak Ustadz tersebut berhasil mengeluarkan sisa-sisa susuk yang masih melekat di tubuh Mariati. Akhirnya dengan singkat cerita susuk pun dikeluarkan semuanya. Setelah susuk dikeluarkan semuanya, Mariati pun akhirnya meninggal dunia. Dan pada saat itu Pak Ustadz itu mengatakan kalau Mariati harus dikubur malam itu juga. Belum sampai ceritanya atau belum sampai berita Mariati
atau belum, Mariati ini belum disiarkan di sekitar situ kalau Mariati meninggal, beberapa orang sudah melihat ada Mariati melambaikan tangannya di daerah jembatan tersebut. Setelah itu Mariati pun akhirnya dibawa ke pemakaman, tapi tidak ada satupun pemakaman yang mau pada saat itu menerima jasad Mariati. Akhirnya diputuskan Mariati itu dibawa ke suatu tempat pelosok menggunakan angkot. Jadi pada saat jasad Mariati ini dibawa di dalam angkot, ada kejadian aneh. Pada saat itu seluruh orang yang di dalam angkot beserta supir angkot tersebut ketakutan karena peti mati yang membawa jasad Mariati tersebut seperti digedor-gedor dari dalam. Mereka betul ketakutan. Dalam perjalanan itu pun ada orang yang melihat bahwa di dalam angkot tersebut Mariati sedang melambaikan tangan. Kemudian diputuskan agar jasad Mariati ini tidak gentayangan, agar roh Mariati ini tidak gentayangan, maka kedua kaki Mariati ditusuk paku, kemudian kepalanya dipotong, jadi dipisahkan dengan jasadnya. Kemudian jasad tersebut dibawa ke suatu pelosok dan dikuburkan di suatu daerah perkebunan, tapi tidak disebutkan secara spesifik di mana sih daerahnya. Cuma diceritakan di situ daerah pada saat itu sangat pelosok, tapi masih di kawasan Balikpapan. Jadi jasad dan kepalanya itu diceritakan dikubur terpisah. Setelah dikubur gitu, tapi kenyataannya pada saat itu hantu Mariati tetap menghantui warga di kawasan tersebut. Jadi sering mengetok-ketok pintu rumah orang yang dia kenal semasa hidupnya, atau dia sering melambaikan tangan dengan penampakan tanpa kepala. Jadi begitu horor pada saat itu, teman-teman. Penampakan hantu Maria itu sangat sering pada saat itu dilihat di daerah suatu jembatan di kawasan tersebut. Maka untuk mengenang sosok Mariati itu, jembatan itu kini dinamain Jembatan Mariati, dan sampai sekarang jembatan itu masih bernama Jembatan Mariati. Jadi itulah asal muasal Jembatan Mariati di kawasan Gunung Sari. Oke, buat teman-teman yang lebih tahu detail mengenai cerita hantu Mariati atau Jembatan Mariati ini, bisa komen di bawah atau bisa menceritakan lewat kolom komentar bagaimana sih sebenarnya cerita yang lebih detail tentang sosok hantu Mariati, agar ini bisa menjadi referensi saya, menambah pengetahuan saya. Oke teman-teman semuanya, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih.